Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang berjudul Alice in Borderland Season kedua. Series ini masih melanjutkan kisah perjuangan Arisu dan Usagi untuk bertahan hidup dalam melewati rintangan permainan yang mematikan. Tapi sebelum lanjut, Mimin mau ingatin dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai ketika Arisu dan ketiga rekannya telah menunggu lebih dari 1 jam untuk memulai game selanjutnya. Hingga terdengar suara gemuruh dari kejauhan, ternyata suara itu berasal dari gerombolan mobil orang pantai yang mendengar kabar permainan akan segera dimulai. Hingga tak lama setelah itu, tembakan brutal tiba-tiba menghantam semua orang yang ada di persimpangan Shibuya. Entah permainan sudah dimulai atau belum, tidak ada aturan atau alasan konkret di balik serangan itu melainkan tragedi pembunuhan massal. Arisu memimpin kawanannya untuk keluar dari area itu dengan terus dihujani peluru yang entah dari mana datangnya. Ketika bersembunyi di balik mobil, kapal udara dengan baliho King Scope melintas di atas mereka. Hingga tiba-tiba sosok berjubah muncul yang ternyata dia adalah Raja Scope. Berlari bukanlah solusi terbaik saat itu karena Raja Scope terus menghujani mereka dengan peluru. Hingga datanglah Tata dan An membawa mobil menyelamatkan mereka. Sayangnya Chisia harus dihentikan granat ketika mencoba memasuki mobil dan harus terpisah untuk sementara waktu. Di saat mereka merasa sudah aman, tiba-tiba saja Raja Scope datang dengan mengacungkan senjata dan menembaki mobil mereka. Dengan sigap, An mengambil alih kemudi dan mencoba kabur dari kejaran Raja Scope. Sayangnya, An kehilangan kendali sehingga mobil mereka menabrak mobil di depannya. Meskipun berhasil selamat dari kecelakaan itu, Raja Scope terus menghujani peluru dengan membabi buta, membuat An harus terpisah dengan yang lainnya. Sementara, Arisu, Usagi, Tata, dan Kuina berhasil selamat dan bersembunyi di sebuah toko yang lama tak terpakai. Hey, Arisu! Usagi! Get in! Menyadari seluruh kota merupakan area permainan, Arisu menyarankan agar mereka bergabung dengan game lain. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan visa tambahan dari game lain dan terhindar dari serangan Raja Scope untuk sementara waktu. Meskipun mereka tidak suka memainkan game mematikan ini, namun hal ini bisa menjadi solusi yang mereka butuhkan untuk mengulur lebih banyak waktu. We need more answers, or everyone else died for nothing. Mereka menargetkan game Raja Keriting. Selain lokasinya yang jauh dari Raja Scope, game ini mengutamakan kerjasama dan mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan game tersebut. The furthest one we can see is here, along the harbor. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi permainan Raja Keriting. Akan tetapi, masalah baru muncul di sini. Permainan ini membutuhkan 5 pemain, sedangkan mereka hanya berempat. Namun, Niragi entah dari mana muncul di belakang mereka. Niragi ikut ambil bagian dalam permainan ini yang membuat kekhawatiran karena dia bukanlah rekan tim yang kemungkinan bisa diajak bekerja sama dengan baik. Mengingat riwayat mereka sebelumnya adalah saling bermusuhan. Akan tetapi tetap saja itu adalah resiko yang harus mereka ambil untuk melanjutkan permainan. Masing-masing dari mereka akhirnya mengenakan gelang dan mereka bersiap untuk apa yang akan terjadi nantinya. Kelima pemain pun lalu menuju ke tengah lapangan. Hingga tak lama setelah itu, Raja Keriting muncul bersama timnya. I am the king of clubs. So this is the king of clubs? Dia bernama Kyuma yang kemudian menjelaskan aturan permainannya. Setiap tim harus mengumpulkan poin terbanyak dalam kurun waktu 2 jam. Masing-masing tim mendapat 10.000 poin dan dibagikan pada anggota tim.
Distribusi poin awal sangat penting untuk memenangkan game ini. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin. Pertama, dengan mengumpulkan item yang tersebar di sekitar medan permainan. Yang kedua, menyentuh markas pemain lawan. Dan yang ketiga, melakukan battle. Adapun untuk melakukan battle dilakukan dengan cara menyentuh pemain lawan. Pemain yang memiliki poin tertinggi jadi pemenang dan mendapatkan tambahan 500 poin. Sedangkan yang kalah mendapat pengurangan 500 poin. Ini adalah permainan strategi yang memiliki segudang cara berbeda untuk mendapatkan poin dan bahkan lebih banyak bahaya. Salah satu bahaya terbesar berasal dari aturan dasar. Saat anggota tim sendiri menyentuh tiang untuk mempertahankan markas, maka ia memiliki poin tak terbatas dan siapapun yang disentuhnya akan kehilangan 10.000 poin dan pemain tersebut akan mati. Game pun dimulai. Arisu membuat sebuah rencana dengan membagi poin secara acak. Penjaga markas mendapat 100 poin, pelari cepat masing-masing dapat 300 poin, dan pelari lambat dapat poin tertinggi. Selain penjaga markas yang memiliki poin rendah berpasangan dengan pemilik poin tinggi agar bisa saling menjaga satu sama lain. Strategi ini berjalan sempurna, mereka mendapatkan 2000 poin dari item dan 1500 poin dari battle. Round pertama dimenangkan oleh tim Arisu, mereka unggul 5.000 poin dari tim Raja Keriting. 5000点リードされちまったが。順調すぎる滑り出しだな。これでキングか。笑わせてくれるぜ。 Di round kedua, Kyuma berencana lain. Dia dan 3 anggota timnya datang langsung ke markas tim Arisu. Mereka mencoba untuk menyentuh tiang markas tim Arisu dan Tata bersiap dengan poin infinity-nya untuk menangkap salah satu dari mereka. Raja Keriting dan 3 anggota timnya bergerak bersama dan 4 lawan 1 tentu saja tidak semua bisa Tata tangkap. Tata hanya berhasil menangkap 1 di antara mereka, sedangkan 3 lainnya berhasil menyentuh tiang dan mendapatkan 30.000 poin tambahan. Namun, usaha itu memakan korban karena salah satu anggota mereka yang disentuh Tata kehilangan 10.000 poin yang membuatnya mati mengenaskan. Kini poin berbalik diungguli tim Raja Keriting, dan pada round selanjutnya, tim Arisu menghindari battle dan lebih fokus untuk mencari item. Strategi ini tidak berjalan sempurna, mereka kehilangan 1.500 poin dari battle dan tidak mendapatkan item tambahan. Interval poin mereka pun makin tertinggal jauh, Raja Keriting masih memimpin dengan keunggulan 12.000 poin. Kesempatan tim Arisu memenangkan game ini semakin tipis. Meskipun mendapatkan item yang tersisa dan memenangkan semua battle, poin mereka tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menyerang markas Raja Keriting dan menyentuh tiangnya. Rencana pun dimulai dengan Usagi bertugas mengalihkan Goken. Setelah Goken teralihkan, pertaruhan 3 lawan 3 pun terjadi. Arisu dan Kuina berusaha sebisa mungkin menjauhkan Kyuma dan kawanannya dari tiang. Upaya tersebut pun berhasil dilakukan dan Niragi berhasil menyentuh tiang, namun tidak dengan Kuina yang gagal menyentuh tiang sehingga poin mereka masih tertinggal dari tim Raja Keriting. 残り時間20分。いい作戦だったよ。でも君たちも終わりだ。 Di saat Arisu dan yang lain tidak memiliki semangat lagi untuk menyelesaikan permainan, Usagi berhasil menemukan item terakhir dan memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 500 poin. クラブのキングチーム500点リード。まだやれる。あと500点だ。奇跡だって起こせるかもしんないだろう。 Tak ingin menyia-nyiakan hidupnya di sisa waktu yang ada, Arisu mendatangi Kyuma bukan untuk melakukan battle, melainkan ingin berjabat tangan sebagai bentuk permintaan terakhirnya. Setelah mereka berjabat tangan, battle pun terjadi. Kyuma sangat terkejut melihat perubahan poin di mana tim Arisu berbalik unggul. Hal itu sangat tidak memungkinkan, mengingat poin yang dimiliki Kyuma lebih tinggi dibandingkan poin milik Arisu. Usut punya usut, sebelum menemui Kyuma, Arisu bertemu Tata yang berusaha melepaskan gelang dengan cara meremukkan jari-jarinya. Tata memberikan gelang tersebut ke Arisu, dengan begitu Arisu bisa melakukan battle 2 lawan 1 tanpa diketahui lawan. Ditambah lagi, poin milik Tata yang tertinggi di antara kawanan Arisu, sehingga kesempatan Arisu memenangkan battle sangatlah besar.
Usaha dan pengorbanan Tata berbuah kemenangan untuk timnya. Dan di akhir permainan, Kyuma dan kawanannya tewas dengan cara yang sama yang dialami Chitara sebelumnya. Hingga tak lama setelah itu, kapal udara yang membawa Panji Raja Keriting meledak. 私たちがアリスがなんかやってくれたんやと思う。 Tapi sayangnya, kemenangan itu harus dibayar mahal. Tata meninggal dunia karena terlalu banyak kehilangan darah. 生き残れたんだから文句はなしだ。タッタの分もうちらは前に進むで。 Di penjara Teiyo, permainan sel isolasi untuk kartu Jack Hati pun dimulai, di mana Jessia ambil bagian dalam permainan tersebut. Aturan permainannya, setiap peserta wajib memakai kalung yang terdapat simbol di belakangnya, dan simbol tersebut akan berubah di setiap babak permainan. Pada waktu yang telah ditentukan, mereka harus menebak simbol tersebut. Jika tebakannya salah, kalung akan meledak dan peserta akan mati. Secara logika, game ini mudah dilakukan, hanya butuh kerjasama antar peserta untuk saling menyebutkan simbol, maka tidak akan ada yang terbunuh. でもこれ、要するに誰かに教えてもらえばいいってことでしょ。 Namun masalahnya, si Jack Hati ambil bagian dalam permainan ini dan menyamar menjadi salah satu peserta. Permainan tidak akan berakhir jika si Jack Hati tidak terbunuh, yang artinya setiap peserta dipaksa untuk membohongi satu sama lain. Jika tidak, mereka akan berada di sana selamanya. このゲームは20人でじゃんじゃん殺し合って。マジかよ。嘘をつきまくってジャックの容疑者を殺しまくらないと。 Permainan pun dimulai. Setiap peserta mulai membentuk tim yang mereka anggap bisa dipercaya. 絶対的信頼関係があれば勝ち残れるからね。友達になろうか。 Pada round pertama, semua peserta berhasil menebak simbol dengan benar. Petaka terjadi ketika salah satu peserta membohongi rekannya karena mendapat perlakuan kasar. クラブって言うんだ。クラブ。ああ。クラブ。 Pria botak ini jadi korban pertama karena salah menebak simbolnya. クラブ。 Para peserta mulai panik, mereka kehilangan kepercayaan satu sama lain dan mulai saling membunuh. Game berlalu dengan begitu cepat, hingga menyisakan 5 pemain, dan salah satu dari mereka adalah Jack Hati. Dari kelimanya, hanya Chisia yang tidak memiliki pasangan. Mau tidak mau, Chisia harus meminta bantuan peserta lain menyebutkan simbolnya. さて、最終ラウンドか。 Chisia mendekati Matsushita dan mengajaknya saling memberitahu simbol mereka. Chisia memberitahu simbol milik Matsushita, namun Matsushita membohonginya dengan mengatakan simbol yang salah. ハート。 Chisia tentu tidak percaya begitu saja, lalu mencoba membangun kepercayaan dengan Kotoko. Meskipun Chisia telah memberitahu simbolnya, Kotoko malah mengabaikannya. 俺のはクラブだよね。 Hingga tibalah waktunya untuk menebak. Mereka memasuki sel masing-masing. Pada akhirnya, Chisia harus mengikuti nalurinya untuk menebak salah satu dari wajik atau sekop, karena sebelumnya dia berhasil mengeliminasi 2 simbol dari Matsushita dan Kotoko. ってことはダイヤかスペードか。 Setelah babak itu berakhir, Matsushita keluar sendirian dengan tawa heboh karena menganggap dirinya lah yang tersisa dan memenangkan permainan. Namun tak lama setelah itu, Chisia, Banda, dan Yaba menyusul. Sedari awal mereka sudah menduga kalau Matsushita si Jack Hati. Banda sengaja menguji Matsushita dengan memberitahu simbol yang benar, akan tetapi Matsushita mencoba membunuhnya dengan menyebutkan simbol yang salah. Sebelum babak ini dimulai, Banda dan Yaba membuat kesepakatan untuk saling memberitahu simbol mereka. Dengan demikian, rekan mereka yang tidak berkata jujur di babak ini, dialah si Jack Hati. Tuduhan ini pun diperkuat dengan tewasnya Kotoko. Chisia dan Yaba tahu kalau selama permainan berlangsung, Matsushita menjalin komunikasi dengan Kotoko menggunakan kudapan yang mereka ambil dari kafetaria untuk memastikan simbol mereka benar atau salah. Dan di babak akhir ini, Kotoko lebih percaya simbol dari Matsushita ketimbang simbol dari Yaba rekannya.
Masusita satu-satunya orang yang berbohong di babak ini dan tidak bisa dipungkiri dialah si Jack Hati. Karena tidak diperbolehkan membunuh, Banda kemudian memotong lidah Masusita dan membuatnya tidak bisa menebak simbolnya. Dan akhirnya kapal yang membawa panji Jack Hati pun meledak. Permainan ini pun berakhir dengan Chisia, Yaba, dan Banda jadi pemenangnya. Dan series Alice in Borderland Season 2 part ke-1 pun selesai. Kalau teman-teman penasaran dengan part kedua, silakan komen sebanyak-banyaknya agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan series ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.